Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi, salam berdiri sebaris, selubus kontrol baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita seputar BUMDes Sukamanah dari Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kita ingin mendengarkan dari Pak Kadesnya, Kepala Desa, dan juga pengelola BUMDesnya terkait pemahaman dari Pak Kades mungkin tentang SDGs Desa, menurut Pak Kades seperti apa, kemudian apa-apa yang sudah dikembangkan atau dikerjakan dalam konteks badan usaha milik desa. Sudah hadir di forum kita ini melalui Zoom meeting, ada Gus Ivan yang punya acara, ada Prof. Yoyon ini yang maha guru kita. Kemudian ada juga Mas Madong dari Buleleng, ada Mas Sugeng ini yang selalu hadir, matur nuwun Mas Sugeng. Ada Tah Yayat, kemudian ada Bu Herwini, Mbak Susi. Oke. Kita akan mulai dari Pak Kades Ismail. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pengen dengar nih sebelum kita ngobrolin tentang BUMDesnya. Sejauh ini Pak Kades sudah pernah mendengar SDGs Desa? Ya, sudah. Sudah. Pemahamannya kayak apa nih, Mas? Saya hari ini malam memang dihubungi oleh Sekdes untuk ikut di program SDGs Desa ini untuk menyampaikan tentang mengenal lebih jauh tentang BUMDes Sukamanah. BUMDes Sukamanah itu perlu saya sampaikan terlahir dan merupakan amanat dari Perdes nomor 3 tahun 2010 bahwa kami memang mendirikan BUMDes ketika masih undang-undang nomor berlakunya undang-undang 32 PP 72 tahun 2005 ada amanat untuk mendirikan badan usaha milik desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Jadi BUMDes Sukamanah itu memang terlahir sejak
itu. Dan kami memiliki 3 kegiatan usaha, yaitu 1 pengembangan pengelolaan pasar desa, kemudian penyediaan sarana air bersih, dan yang ketiga adalah simpan pinjam. Pasar desa yang kami miliki saat ini sudah ada 134 kios. Dibangun dari partisipasi swadaya masyarakat, dan ada program bantuan revitalisasi pasar desa sebanyak 40 kios pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penyediaan sarana air bersih. Sarana air bersih yang kami lakukan adalah perpipaan gravitasi. Perpipaan gravitasi yang pertama adalah untuk mendekatkan dari kaki sumber mata air Cijarimun ke titik-titik pemukiman masyarakat. Dan pengelolaannya sama sudah seperti PDAM. Kami sudah menggunakan meteran, kemudian kami jual sangat murah, yaitu hanya 2.000 per meter kubik. Dan yang ketiga adalah simpan pinjam. Simpan pinjam yang khusus untuk tambahan kegiatan atau membantu penyediaan modal bagi para pedagang yang ada di pasar desa. 2010 itu sudah didirikan pertama kali unit usahanya, Pak. Kenapa? 2010 kan sudah mulai ada BUMDes. Unit usaha pertamanya? Unit usaha pertamanya itu adalah pengelolaan pasar desa. Karena dulu di Sukamana itu ada yang disebut dengan pasar kaget. Pasar yang terjadi hanya pada hari Kamis dan hari Senin. Ketika ada karyawan PTPN Nusantara 8 gajian mingguan, maka di situ ada pasar kaget. Kemudian pasar kaget itu kami rubah menjadi pasar mingguan, dan alhamdulillah hari ini menjadi pasar yang setiap saat ada untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Itu tanah punya siapa? Tanah yang kami manfaatkan itu di atas tanah seluas 8.630 meter. Kami pinjam pakai dari PTPN Nusantara 8. Oh, berarti tanah dari PTPN pinjam pakai, kemudian bangunannya disiapkan oleh desa. Desa. Ya. Kemudian pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. BUMDes, betul. 2020 kemarin berapa berkontribusi PADes? Untuk PADes yang masuk ke desa itu setiap tahun itu tidak kurang dari 70 juta itu masuk sebagai sumber pendapatan desa. Setelah seluruh pendapatan BUMDes, kemudian dipotong operasional, nah sisanya dimasukkan menjadi sumber pendapatan desa. Berarti 1 tahun dari 3 unit itu dapat PADes-nya 70 juta. 70 juta. Nilai investasi dari BUMDes totalnya berapa? Yang sudah aset yang sekarang kami miliki itu di BUMDes Sukamana itu sekitar 700 jutaan. Itu untuk 3 kegiatan usaha untuk pasar desa, kemudian untuk penyediaan sarana air bersih. Masing-masing unit dengan manajernya sendiri-sendiri. Ya, jadi struktur BUMDes itu ada pengawas yang terdiri dari pengurus BPD dan LPM, kemudian penasehat, kepala desa, sekaligus sebagai komisaris, karena memang aset yang kami miliki modalnya seluruhnya punya desa. Kemudian ada ketua BUMDes, ada wakil ketua BUMDes, ada sekretaris, ada ketua unit pengelolaan pasar desa. Masing-masing unit itu punya pemilik sendiri, kemudian ada unit penyediaan sarana air bersih,
sama juga ada pegawainya. Yang ketiga ada unit simpan pinjam. Jadi jumlah secara keseluruhan pegawai BUMDes itu ada 17 orang. 17 orang termasuk pegawai atau termasuk pegawai dari BUMDes? Iya, pegawai BUMDes. Oke, dari BUMDes sudah bergabung siapa ini? Halo? Ketua BUMDesnya atau ketua unitnya? Halo? Halo? Sayang suaranya. Halo? Dari BUMDes siapa ini? Siapa Pak Lurah? Sekretaris BUMDes. Oh, Sekretaris BUMDes. Silakan, ada yang ingin disampaikan dengan BUMDesnya? Oke, kita ke Pak Lurah aja. Pak Lurah, agenda ke depan akan seperti apa nih? BUMDes dengan adanya PP 11 2021, apakah Pak Lurah sudah mempelajari atau? Kita memang ke depan itu rencananya mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi amanat di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Bahwa target pemerintah desa untuk pasar desa itu minimal itu kita punya 300 unit. Nah, sehingga setiap tahun ini kami bangun kios, baik itu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa maupun bekerjasama dengan masyarakat. Kami ingin memang perputaran ekonomi di Sukamana itu ada di pasar desa. Makanya sampai hari ini saya sebagai kepala desa belum bisa memberikan izin kepada Alfamart, Indomaret, Alfamidi untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah desa Sukamana. Karena kami lebih memprioritaskan kepada bagaimana melakukan pengembangan pasar desa. Nah, kemudian untuk sarana air bersih, kami juga punya target bahwa debit yang kami jual itu minimal 5 liter per detik. Karena hari ini kami baru punya 3 liter per detik. Ini belum bisa mencukupi untuk semua kebutuhan masyarakat Sukamana. Ketika itu bisa mencukupi, maka ini harus 5 liter per detik. Maka kami setiap tahun berupaya untuk bagaimana meningkatkan debit air yang kami jual kepada masyarakat dengan mencari sumber-sumber mata air yang ada di pegunungan di sekitar wilayah desa Sukamana. Sumber air yang sekarang ada dari desa Sukamana sendiri atau di luar? Dari desa Sukaresmi. Jadi dari tetangga desa. Oh, berarti sumbernya dari tetangga desa. Tetangga desa. Nah, oke, mungkin kita perlu belajar juga nih kerabat desa ketika desa tidak punya sumber air dari desa sebelah dan seterusnya. Pola kerjasama atau ada model kerjasama yang dilakukan seperti apa nih Pak Kades? Kebetulan memang di wilayah itu kami punya lokasi, punya tanah hibah dari salah satu swasta di sekitar lokasi itu. Jadi karena lokasi yang digunakan untuk penangkapan air itu adalah aset kami, pemerintah desa, maka kami cukup mendapatkan izin saja dari pemerintah desa Sukaresmi beserta BPD-nya. Tetapi setiap tahun kami juga memberikan kompensasi. Dan ada masyarakat yang ada di wilayah Sukaresmi, kemudian kita memanfaatkan sebagai tenaga kerja di sekitar lokasi penangkap air. Oke, artinya untuk case di Sukamana ini sumber airnya ada di luar desa, tetapi ada lahan milik kita. Air itu milik Sukamana. Milik Sukamana, betul. Artinya tingkat kesulitannya nggak tinggi karena memang punya lahan di situ ya. Ya, siap. Oke. Nah, yang tadi disampaikan menarik juga ketika kemudian
mengembangkan pasar desa, kemudian menutup atau membatasi atau bahkan tidak memberikan ruang untuk retail modern. Ya. Artinya pertimbangannya apa nih Pak Kades? Karena kan ada juga yang berpikir bahwa beberapa kepala desa itu malah mengembangkan BUMDesnya itu menjadi mitra dari retail modern. Artinya dia membantu mengembangkan jaringan bisnis dari retail modern. Tetapi kalau Pak Kades dan teman-teman di Sukamana sepertinya cenderung untuk kemudian berpikir mengembangkan pasar desanya dan menjaga pedagang-pedagang kecil masyarakat. Ini idenya bagaimana dan bagaimana memberikan pengertian, pemahaman atau kemudian membuat ini menjadi satu kebijakan dari desa? Ya. Kita ingin bahwa perputaran ekonomi ini hanya terjadi di desa. Itu pertimbangan yang pertama. Makanya saya pada saat membuat RPJMdes itu menetapkan kebijakan bahwa area pasar desa ini harus menjadi pusat keramaian pemerintahan di wilayah Desa Sukamana. Kita sudah buat segmen pasar dan kita sudah berencana di tengah pasar itu nanti ada subterminal Pasir Muncang. Karena memang ada trayek Pasir Muncang, Ciawi, kemudian insya Allah nanti kita kembangkan menjadi Pasir Muncang ke Cisarua. Jadi pusat keramaiannya ada di sana. Kemudian kita juga ingin perputaran ekonomi ini tidak lari jauh. Karena kalau misalnya Alfamart, Indomaret, Alfamidi, menurut saya perputaran ekonominya terjadi di Jakarta. Terus ini kan hanya dikirim barang, nanti barangnya juga dikirim dari Jakarta. Tapi yang pertimbangan yang ketiga, kami lebih ingin bagaimana meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di pasar. Jadi supaya pasar ini lebih cepat berkembang, sehingga sampai saat ini kami bersepakat dengan BPD, dengan tokoh masyarakat untuk sementara tidak memberikan izin kepada Alfamart, Indomaret, Alfamidi untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian pasar kami juga nanti akan kita kembangkan menjadi pasar tradisional modern, gitu. Jadi pasarnya insya Allah bersih, kemudian juga sesuai lah dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Artinya ide ini kemudian Pak Kades membawa dalam musyawarah desa, kemudian itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Hanya sekedar kesepakatan atau ada perkades yang kemudian atau perdes yang kemudian menetapkan bahwa di Desa Sukamana tidak akan diberikan izin untuk retail modern. Baru kepada kesepakatan. Jadi belum baru kesepakatan. Karena kalau masih dalam bentuk kesepakatan yang tidak tertulis kan nggak tahu nih Pak Ismail ini sudah periode yang keberapa sekarang? Saya sekarang ini periode yang ketiga, insya Allah menjadi kepala desa itu selama 21 tahun. Karena pernah menjabat 3 tahun. Ya. Pernah 8 berarti? 8 kali 3 kali 6, 18, menjadi penjabat kepala desa 3 tahun. Oh, luar biasa. Habisnya kapan? Habisnya 2023. 2023 itu bagian yang menjadi penting mungkin adalah ketika kebijakan-kebijakan bagus tadi itu dibuat dalam bentuk legalitas di tingkat desa, mungkin dalam bentuk perdes atau apa, sehingga konsep-konsep ke depan mungkin menjadi bagian yang tidak bisa dengan mudah dilakukan perubahan kebijakan oleh kepala desa yang baru dan seterusnya, karena kan ada proses musyawarah desa, membuat kesepakatan kebijakan dan seterusnya. Kita akan mencoba menyambung lagi ke BUMDes karena kursinya 2 tapi masih terisi 1 ini saya khawatir nanti penjelasannya tidak tuntas. Halo, dari
BUMDes, sekretarisnya, ketuanya belum datang, macet di perjalanan mungkin. Halo? Silakan, ada yang ingin disampaikan? Mas nggak usah pakai mic kayaknya deh, Mas. Kamu pakai laptop itu kan? Karena suaranya juga kurang jelas dan kalau pakai speaker tadi agak menggema. Halo? Oke, sambil menunggu koneksi lebih lanjut ini, semangatnya Kades lebih besar daripada semangat BUMDes nih kayaknya. Oke, ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi ada bagian yang kemudian kita melihat tiga unit usaha yang dikerjakan dari pasar desa. Saya sepakat dan saya salut luar biasa nih Pak Kades sudah memulai dari 2010 ketika memang regulasi tentang BUMDes itu juga sudah mulai didorong dan pasar desa itu memang dari awal salah satu yang kemudian ada menjadi bagian dari wilayah hak dari desa untuk mengelola itu. Nah, cuma memang tidak semuanya kemudian menyadari atau melihat itu sebagai satu potensi sehingga ya ala kadarnya saja kemudian paling yang tadinya tempat berkerumun kemudian diberikan tenda atau diberikan atap dan kemudian desa tinggal ngutip jadi hanya sekedar itu masalah kebersihan diserahkan ke para pedagang sendiri dan seterusnya. Tapi saya melihat Pak Ismail punya frame atau punya persepsi yang lebih jauh bahwa pasar itu harus jadi pusat kerumunan, jadi pusat pergerakan ekonomi. Ini luar biasa. Pak Ismail ini basicnya dari pendidikan apa ini Pak Ismail? Sarjana ekonomi? Sarjana ilmu politik. Weh, sarjana ilmu politik. Sarjana ilmu politik menerapkan di ekonomi. Oke, karena koneksi ke BUMDes sepertinya kita kurang lancar. Kita akan coba masuk dulu sebelum masuk ke segmen kedua ke Mas Ivan, Gus Ivan. Kita pengen mendengar pandangan atau respon Gus Ivan ini tentang terobosan luar biasa. Menurut saya ini lokal leader ini menjadi penting bahwa kepala desa menjadi penting, menjadi pendorong semangat. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana semangatnya Kades ini kadang-kadang juga memang lebih luar biasa daripada teman-teman atau anak buahnya. Oke, monggo Gus Ivan. Ya, terima kasih. Gus Koco, kerabat desa sekalian, Pak Kades Sukamana. Sebetulnya yang sudah pernah ke lokasi Sukamanah ini Ibu Herwini itu. Wah, boleh nanti setelah ini memberikan ininya. Kalau dia sudah masuk ini. Sudah. Oh sudah, iya. Karena yang ada di sana dan kalau dari sisi dari Jakarta gitu melihatnya itu sebetulnya kenapa Bu Herwini ditugaskan ke sana itu memang salah satu BUMDes yang inovatif, makanya ingin dilihat lebih jauh dan karena posisinya kemarin harus segera begitu maka kemudian di salah satu yang dilihat itu yang di Bogor karena dekat dari Jakarta sebetulnya begitu. Tapi tentu saja akan diikuti dengan BUMDes-BUMDes yang lain. Karena sebetulnya yang ingin digali nih Gus Koco, kerabat desa sekalian, dari berbagai pengetahuan BUMDes selama ini itu kita ingin memunculkan satu pengetahuan tentang BUMDes gitu. Jadi apa saja terutama tahapan yang bisa dijalankan oleh masing-masing BUMDes dan tahapan itu bukan tahapan ideal tapi tahapan yang memang kalau BUMDes lain melakukan hal yang sama ya, pada kondisi yang serupa ya,
maka akan menghasilkan hasil yang serupa juga gitu. Tentu saja ini bukan ilmu matematik yang persis sama gitu, tapi tetap saja ada SDGs desa ke-18. Kearifan lokal menjadi penting. Tokoh-tokoh masyarakat gitu, termasuk kepala desa itu menjadi penting gitu. Nah, tadi yang kita lihat ini Gus Koco, kalau kita buat semacam tahapan yang bisa dilihat oleh banyak pihak. Yang pertama kan potensinya sebetulnya potensi air. Kita melihat yang di Majalengka kemarin potensi air dikembangkan sampai ke air minum. Kemudian di BUMDes ini dikembangkan ke layanan ke masyarakat gitu. Tentu saja itu persoalan debit air dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua itu pasar yang tadinya tidak teratur itu, pasarannya itu kemudian dibuat menjadi teratur ya. Kemudian rancangan terminal ya. Jadi kalau kita lihat di sini prosesnya adalah ada potensi seperti itu ya. Nah, memang titik kritisnya tadi yang disampaikan oleh Gus Koco, bagaimana hal itu bisa terwujud menjadi BUMDes ya. Karena ini BUMDes menurut PP 72 ini Gus Koco. Munculnya kan bukan BUMDes sudah mendahului dari undang-undang desa ini ya. Artinya kan di masa-masa ketika saat itu sulit mendirikan BUMDes ya. Harus ada perda dulu untuk memastikan desa boleh mendirikan gitu. Ini desa ini kan sudah mendirikan gitu. Saya nggak tahu, kalau nggak salah saya membaca itu awalnya malah koperasi. Dari mana? Dari badan privat menjadi badan publik, bagaimana itu bisa terjadi begitu. Kemudian dari potensi ada titik kritis menjadi usaha ekonomi ya. Saya kira kalau yang ke depan kita sudah diskusikan di awal minggu itu, yang menarik itu bukankah malah berbagai peraturan pemerintah sedang mendukung ini ya. Jadi kalau misalnya tadi terminal, sekarang bahkan BUMDes boleh bekerja sama mengelola terminal gitu. Kemudian tadi soal air bersih, bahkan BUMDes juga sekarang boleh melakukan usaha air bersih secara resmi ya. Yang kalau kita sempat diskusikan itu bahkan wewenang usahanya itu melampaui wewenang kekuasaan pemerintah desa itu. Karena pemerintah desa tidak boleh mengelola air, sementara BUMDes usahanya justru boleh legal mengelola air. Pemerintah desa tidak bisa mengelola terminal, tapi BUMDes usahanya sekarang malah legal untuk mengelola terminal gitu. Jadi saya kira termasuk pasar ya. Kalau istilah di PP kan namanya pasar rakyat. BUMDes boleh legal malah sekarang mengelola pasar rakyat. Bahkan bisa membesarkan sampai ke level yang kalau dulu kita sebut wewenang Pemda gitu ya. Jadi memang ada 3 usaha ini yang kalau kita lihat lebih lanjut ke depan kemungkinan akan bisa berkembang. Artinya landasan regulasinya justru sedang memastikan bahwa usaha-usaha seperti itu sedang boleh berkembang melalui BUMDes. Ini yang menarik Gus Koco. Jadi tadi latar belakang dan kemudian sekarang yang dilakukan oleh Pak Kades ya. Kemudian ke depan bagaimana hal itu bisa berkembang lebih lanjut. Memang tadi pertanyaan Gus Koco menggelitik itu. Dengan usaha yang sangat besar, PADes-nya 70 juta itu apakah masih mungkin naik apa tidak gitu ya. Karena kan itu ya tergantung hariannya sih, harian pasar berapa dan sebagainya gitu. Saya kira sementara itu Gus Koco, kerabat desa sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran dari BUMDes Sukamanah ini di Desa Sukamanah. Oke, kita akan jeda sesaat dan kemudian ingin kita coba eksplor lebih lanjut nih dari Bu Herwini tentang inovasi-inovasi apa sih sebenarnya di BUMDes ini ketika mungkin Bu
Herwini sempat mengikuti perkembangan dari BUMDes di Sukamana ini. Jangan kemana-mana, Kerabat Desa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sarapan SDGs Desa, Bu Herwini, saya biasa manggilnya Mbak Susi, jadi selamat pagi Mbak. Selamat pagi Kak Poco, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Bu. Oke, ini kita pengen ini cerita, mungkin Mbak Susi melihat Sukamana BUMDes ini menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin ada kemenarikan yang di sebelah mana ini dari BUMDes Sukamana. Kalau dari Pak Ismail kan sudah cerita nih tentang BUMDes ya. Jadi mungkin Mbak Susi ada pandangan tentang BUMDes ini? Iya, sebelumnya saya tentu saja berterima kasih pada Pak Ivan ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat Desa Sukamana ini, karena beliau menugaskan tim kita untuk menemukan beberapa model-model desa, Pak. Salah satunya model desa BUMDes. Nah, kebetulan karena lokasi terdekat saat ini adalah di Bogor, kemudian kita mencari dari Google sebetulnya, Google dan juga dari data SID juga. Kemudian kita mencoba untuk mendatangi BUMDes Sukamana ini, Pak. Kebetulan kita di sana diskusi dengan kepala desa, dengan beberapa aparat, kemudian juga dari BUMDes sendiri, dengan PLD juga. Yang menarik buat saya adalah bagaimana seorang kepala desa ini, Pak. Jadi leadership-nya itu sangat menarik buat saya. Bagaimana beliau selalu berupaya untuk terjun ke lapangan, berdialog dengan warganya. Kemudian beliau bisa menemukan suatu permasalahan dan potensi yang ada di desa itu. Kemudian diangkat menjadi unit usaha di BUMDes, Pak. Contohnya tentang pengelolaan air bersih. Bagaimana beliau bercerita di mana pada awalnya pengelolaan air bersih ini dikelola oleh tim di desa mungkin. Di situ terjadi beberapa permasalahan tentang ketidakadilan penerimaan air bersih oleh masing-masing desa. Kemudian beliau mulai berpikir bagaimana kalau ini dikelola oleh BUMDes sehingga terjadi keadilan di situ. Setiap warga bisa mendapatkan air bersih sesuai dengan haknya. Kemudian tentang pengelolaan pasar. Menurut saya ini sesuatu yang menarik juga, bagaimana seorang pimpinan bisa menangkap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya, Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan SDGs desa ini sebenarnya banyak terkait, misalnya bisa mengarah kepada SDGs tentang mengurangi kemiskinan, kemudian SDGs tentang kesejahteraan, dan keterlibatan semua masyarakat, Pak. Itu yang menarik buat saya adalah bagaimana pimpinan dengan masyarakat saling bahu-membahu untuk meningkatkan ekonomi di desa itu, Pak. Jadi dalam model nanti akan kami hubungkan antara kepala desa, masyarakat, dan BUMDesnya sendiri. Jadi kepala desa berusaha menangkap apa yang dibutuhkan masyarakat, masyarakat mendukung kebijakan dari kepala desa, kemudian BUMDes ini juga dikelola dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika masyarakat itu membayar kebutuhan air dengan harga murah, itu sudah bagian dari peningkatan kesejahteraan mereka karena pengeluaran mereka menjadi berkurang, ya Pak. Kemudian dengan adanya pasar ini akan banyak tenaga kerja yang terserap di situ, pedagang desanya, pedagang pasarnya, kemudian dari parkirnya, kemudian dari tukang sampah, di mana tenaga kerja ini berasal dari desa itu. Jadi itu yang menarik buat saya, Pak. Tiga unsur ini yang ketika kita bicara tentang model desa BUMDes, tiga unsur ini adalah hal yang penting harus diperhatikan. Mungkin itu Pak Koco. Oke, kita coba menghubungi lagi dari pihak BUMDesnya. Halo, Mas Sekretaris BUMDes ya, Pak Ismail ya, ini ya? Ya, kebetulan
ketua BUMDesnya lagi kurang sehat, jadi di Ketua BUMDes yang hadir, sekretaris BUMDes yang hadir. Silakan, sekretaris BUMDes. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, kita pengen tahu nih agenda ke depan BUMDes ini akan melakukan apa? Karena kalau yang sudah dilakukan sepertinya Pak Kades tadi sudah bercerita. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, ketika mengelola BUMDes sudah punya agenda-agenda perencanaan ke depan seperti apa dan seterusnya. Ya, paling untuk kedepannya kita masih fokus ke yang ketiga ini, yang lebih berkembang. Kedepannya kita ada program-program dari masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kami. Mungkin ya, Pak. Artinya belum ada agenda-agenda khusus untuk mengembangkan BUMDes ke depan akan seperti apa? Atau mungkin tadi Pak Kades menyampaikan PADes mungkin baru 70, targetnya tahun ini jadi 200 atau bagaimana? Iya dong, ini kan kalau ya, kita ada bagian dari bagaimana peningkatan layanan juga bagaimana peningkatan pendapatan ini. Ya, makanya tadi saya sampaikan kita masih fokus di 3 unit ini untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan ada sendiri. Insya Allah di tahun 2021 ini kita yakin tambah dan betul-betul bisa mencapai di angka. Oke, terima kasih Mas Sekretaris BUMDes. Kita coba menyapa yang di Bali ini, Mas Madang. Mas Madang, sesuatu yang menarik, menurut saya memang ini sebagai bahasa yang kemarin kita diskusikan adalah harus benar-benar menjadi alat meningkatkan pelayanan masyarakat, alat sisi yang lain, alat untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Artinya di sini ada dua keping. Hanya kalau mata uang ini ada dua sisi. Satu sisi layanan umum, kemudian satu sisi juga sebagai badan bisnis. Mas Madang, ada tambahan informasi atau pandangan-pandangan? Terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ivan, Gus Prof Yoyon, Gus Arif, teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia dan teman-teman BUMDes Sukamanah di Bogor. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa ada upaya untuk local wisdom sebetulnya. Bagaimana membumikan marwah ekonomi desa itu pada posisi kedaulatan desa. Yang kedua, bahwa memang BUMDes ini kan tidak semata-mata dari sisi bisnis, Pak. Di PP 11 juga kita cermati bahwa ada unsur-unsur fungsi sosial, kemudian juga ada unsur-unsur fungsi pemberdayaan. Sehingga saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ini sebuah komitmen untuk salah satunya melindungi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang notabene itu nanti muaranya adalah satu yang menarik, dan sisi ini yang mungkin nanti Gus Ivan bisa memberikan penegasan stressing dalam konteks kebijakan gitu. Kami memang ada beberapa desa itu yang menolak untuk memberikan izin retail modern. Jadi desa itu untuk melindungi ekonomi desa, usaha-usaha masyarakat desa itu tidak akan memberikan izin untuk berdirinya toko-toko retail itu. Karena di satu sisi juga akan mematikan ruang ekonomi lokal masyarakat desa. Ya. Peran BUMDes ke depan mungkin akankah mungkin BUMDes dalam sisi contohnya unit usaha perdagangan itu bermainnya pada segmen kedua. Jadi dari pabrik ke BUMDes, kemudian BUMDes lah yang akan mensuplai kepada unit-unit toko milik masyarakat desa. Artinya itu mungkin satu sisi ya, level di iya, betul. Penjualan langsung ke masyarakat, melayani penjualan untuk pedagang-pedagang kelontong yang ada di desa itu, gitu ya. Betul. Ini salah satu desa kami juga ada BUMDes Mart untuk mengimbangi gencarnya
toko-toko modern yang sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok desa itu. Oke. Ini sebuah komitmen yang menarik yang nanti mungkin menjadi sebuah kebijakan Gus Ipan. Bagaimana fungsi tawar BUMDes ini biar juga bisa bersaing dengan unit-unit bisnis yang dilakukan oleh pemodal besar. Yang kedua, sisi sosial dan sisi pemberdayaan. Mungkin ini akan terus kita upayakan. Saya kira demikian ini pengalaman kami di Buleng. Terima kasih Gus Surya, Gus Ipan. Oke. Mas Arif, guru desa. Jadi melihat fenomena ini, kalau saya terus terang yang menjadi menarik adalah nyali seorang Ismail kepala desa yang kemudian membuat pembatasan untuk tidak ada retail modern. Ini saya jadi ingat dulu ada konsep ekonomi benteng, artinya dulu yang namanya non pribumi, walaupun ini kita tidak ingin ngomong pribumi non pribumi, tetapi pada saat itu kebijakan ekonomi benteng adalah bagaimana non pribumi itu hanya boleh melakukan usaha di level kecamatan. Jadi kalau toko-toko dari mereka-mereka yang non pribumi itu hanya boleh di kota kecamatan, di desa nggak boleh mereka melakukan usaha dan seterusnya. Itu artinya mungkin kalau waktu itu kan lebih pada pribumi dan pribumi. Nah sekarang saya melihat semangat itu juga dilakukan oleh Pak Ismail Kades bahwa desa ini harus dilindungi dari kekuatan-kekuatan perusahaan-perusahaan besar yang kemudian masuk dan punya potensi mematikan usaha dari masyarakat. Ini luar biasa, ini ideologinya udah dapat ini tentang bagaimana melindungi segenap bangsa tumpah darah. Oke, Mas Arif silakan bisa memberikan ini mic-nya. Baik, Mas Kocok, Pak Madong, Pak Ismail, BUMDes Sukamana. Pagi ini saya mendapatkan pencerahan, Mas Kocok, dari pewaris kemerdekaan. Jadi saya menggambarkan bahwa ada dua tipe manusia setelah pasca kemerdekaan tahun 1945 itu adalah yang pertama adalah pewaris kemerdekaan, yang kedua adalah pewaris penjajahan. Jadi senangnya menjajah. Kalau Pak Ismail termasuk pewaris kemerdekaan, jadi memberikan kemerdekaan pada warganya. Hanya saja saya ingin urun rembuk Pak Ismail. Masa jabatan sekian tahun itu jangan lupa di akhir-akhir ini mengenai kaderisasi. Jadi kalau ideologi atau filsafat daripada berdesa ini nggak dikaderisasikan, saya khawatir nanti yang di belakang malah ini ingat nggak waktu Bu Susi turun dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, nggak boleh ekspor bibit, tapi menteri berikutnya harus ekspor bibit. Nah, jadi saya yang ingin urun rembuk bahwa kaderisasi penting, Pak, bahwa Bapak harus mempunyai pewaris juga, pewaris kemerdekaan yang Bapak miliki. Lalu salut sekali. Nah, pasar desa seyogianya juga tidak menutup diri hanya sekedar pasar tradisional. Di Bali pun saya melihat kalau berjalan-jalan itu pasar sudah hampir dikatakan 18 jam. Lalu pasar tidak tertutup dengan intervensi. Artinya nggak ada salahnya para kader Bapak Ismail ini juga mempelajari tentang pasar yang sifatnya bisa langsung menjualnya tidak hanya di lokal tapi ke luar kota. Pak, di Megamendung itu banyak hasil bumi yang menarik untuk dijual secara fresh ke Jakarta, Pak. Nanti saya bantu, Pak, di Jakarta saya hubungkan dengan teman-teman lembaga keswadayaan kelurahan. Jadi lembaga kelurahan yang juga punya Permendagri 130, yaitu pemberdayaan masyarakat kelurahan. Itu juga pasarnya Bapak, gitu. Pasarnya Bapak, dan dia bisa dihubungi, bisa diajak, sehingga yang seger-seger juga langsung bisa diterima oleh orang Jakarta. Saya kira gitu, Pak Ismail. Selamat kepada pewaris kemerdekaan. Sukses, Pak Ismail. Amin. Oke,
luar biasa. Jadi dari penjelasan Pak Lurah tadi memang Pak Kades tadi memang menurut saya ada apa kemenarikan tentang bagaimana mampu menjaga potensi bisnis dari masyarakat ini kemudian tidak tergerus karena ada kekuatan modal yang gampang masuk, mengajak-ajak semuanya dan seterusnya. Ide dari Mas Koco, ya. itu Pak Ismail itu bukan sekedar pewaris kemerdekaan, tapi beliau juga menjaga marwah berdesa gitu loh. Oke, nah yang menarik lagi adalah yang disampaikan Mas Madong tadi bahwa ketika bicara BUMDes maka sebenarnya level BUMDes itu kalau mau berbisnis ya bukan kemudian bisnis retail atau bahkan hanya franchise dari retail modern, tetapi BUMDes mengambil peran sebagai pusat perkulakan dari retail-retail yang ada di masyarakat. Jadi ide tentang BUMDes tidak mengambil bisnis yang sudah berjalan di masyarakat ini menurut saya bagian yang menarik dari sisi social empowering, pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi. Kalau sisi layanan oke lah seperti yang tadi disampaikan Pak Ismail tentang air 1 meter kubik cuma 2.000 dan seterusnya. Tetapi ya tetap harus dihitung bahwa dalam konteks ini bisa juga diberikan artinya ya diberikan harga yang berbeda nih antara masyarakat dengan rumahnya yang sudah bagus, kemudian mereka yang masih sederhana dan seterusnya sehingga ada konsep subsidi nih. Supaya apa? Supaya ketika ada bagian-bagian yang kemudian secara pengembangan mau nambah lagi nih tempat untuk tampungan air di wilayah mana, mau beli tanah dan seterusnya, itu potensi dari unit usaha pengelola air juga bisa terbantu atau sudah terbangun di situ. Oke, ini pagi ini kita mendapatkan pencerahan luar biasa dari Pak Ismail. Semoga seperti yang tadi disampaikan Mas Arief tadi, jangan sampai tidak punya kader gitu kan. Artinya cara-cara berpikir seperti Pak Ismail jangan sampai tidak ada yang meneruskan karena memang khawatir kita kadang-kadang ketika ganti kepala desa kemudian ganti kebijakan dan ketika kenapa bisa mudah seperti itu ya karena kaderisasi atau memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola desa dan seterusnya ini kurang tersampaikan dengan baik ke mereka-mereka yang akan maju ke kandidat kepala desa berikutnya. Terima kasih Mas Ismail. Gus Iwan masih ada yang ingin disampaikan sebelum saya serahkan ke Prof. Yayan untuk memberikan pencerahannya, benang merah obrolan kita. Iya ini Gus Koco ini kalau melihat sejarah pengetahuan ini Gus Koco. Ya. Ini mirip tahun-tahun 1600-an ini. Jadi kalau sebelumnya itu merasa tahu semua begitu, tapi di tahun 1600-an itu kita yakin bahwa kita sebetulnya tidak banyak tahu gitu. Sehingga memang setiap kali tapi itu yang mengembangkan pengetahuan masalahnya. Setiap kali ketemu BUMDes baru, desa baru, kepala dinas PMD baru, kemudian pegiat desa baru itu jadi tambah banyak ini. Ini kalau saya mencatat ini variabelnya tambah banyak lagi ini. Tapi itu justru nanti yang akan berguna untuk tahun-tahun ke depan ini. Saya kira sih begitu Gus. Tahun ini itu Kementerian Desa sudah pasti akan istilahnya sih istilah Gus Menteri sih mengumpulkan model, tapi itu sebetulnya itu mengakumulasi semua pengetahuan yang bisa kita peroleh dari desa-desa Gus Koco. Jadi kita memang betul-betul mengeksplorasi dengan berbagai cara. Antara lain melalui sarapan SDGs desa ini, karena
banyak ide-ide tiba-tiba muncul di sini dan kami sangat suka itu karena itu pasti akan berguna untuk tahun depan. Tadi sudah diberi beban lagi oleh Mas Madong itu ya. Bebannya itu justru di kebijakan ini kan ya kalau untuk dunia nggak apa-apa, untuk akhirat ini yang nakut-nakutin. Dan saya kira menarik dari Pak Arief tadi, Gus Koco, mengambil diksi antara penerus pewaris kemerdekaan dan pewaris gajah ini. Ini diksi yang cocok diambil ini. Saya kira gitu Gus Koco. Oke. Menarik sekali ini. Terima kasih banyak. Oke, Prof. Yayan mendengar yang disampaikan Kades Ismail ini, ada benang merah apa nih yang harus kita ambil, dan mungkin sebelum Prof. Yayan saya ingin memberikan respon di channel YouTube tentang bagaimana Mas Taufik Hidayat. Teman-teman, terima kasih teman-teman setia yang sudah mengikuti acara ini. Oh, ada Mas Aris Ahmad Risadi, matur nuwun, ada Mbak Dina, ada Mas Kiono, Geni Langit, ini udah selalu ada, Tengku Khairul. Mas Taufik Hidayat sekali-sekali mengundang narsum yang BUMDesnya gagal, kita belajar dari kegagalan. Mungkin ada semangat yang berbeda ketika kita mencoba merancang sarapan SDGs. Kita ada ruang, di TV Desa ada ruang, konsepnya belanja masalah. Artinya kita mendengar masalah untuk kemudian mencari solusi. Tapi kalau sarapan SDGs memang kita pengen lebih pada belanja ide. Artinya belanja ide, belanja solusi, belanja inspirasi. Jadi yang kita akan berusaha untuk menampilkan menu-menu yang di sini kisah sukses, supaya kemudian kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi itu. Yang gagal bisa belajar dari mereka yang sukses. Jadi yang gagal nggak perlu kita expose kegagalan dia atau kebodohan dia atau kekurangan dia, nggak perlu kita publikasikan, tapi lebih pada silakan mereka belajar dengan selalu sarapan di SDGs Desa. Silakan Prof. Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira 2010 ya, itu termasuk BUMDes generasi pertama kalau boleh saya membuat klasifikasi seperti itu. Jadi kalau generasi pertama itu kan tentu perjalanannya kan lika-likunya sudah banyak pengalaman. Ya. Ya, meskipun tiga core bisnis tadi itu kan hampir menjadi pola, ya. Menjadi pola di banyak BUMDes yang pertama. Yang kedua yang tadi disampaikan itu ada masalah yang lebih besar sebetulnya di tingkat desa yang muaranya itu juga dari skala nasional. Ya. Gus Ipan selalu mengatakan desa itu kan harus sejahtera. Ya. Dulu kan desa itu mandiri, ya. Kemudian menjadi desa itu harus sejahtera. Ya, konsepnya menjadi kesejahteraan umum, gitu ya. Maka di dalam PP 11 itu ada jalur ekonomi dan ada jalur layanan umum. Ya. Sehingga dua-duanya harus sampai di titik yang namanya kesejahteraan umum itu. Tapi ada hal yang sulit diatasi secara lokal desa. Misalnya tadi bisnis-bisnis tadi itu. Ya, kenapa? Karena suasananya itu di satu sisi kita ingin kesejahteraan umum, ya. Tapi dominasinya itu dominasi ekonomi, ya, yang mengarah ke pasar bebas. Ya. Maka tadi ada usulan-usulan, nggak bisa desa itu harus diproteksi, bisnis-bisnis desa itu harus diproteksi, jangan kalah sampai dengan perusahaan-perusahaan yang memang ekspansi luar biasa, ya kayak, mohon maaf ini saya menyebut ya, kayak toko-toko retail itu, ya. Ya, dan kalau dikaji memang matinya unit usaha-usaha desa ya, karena memang tidak bisa bersaing. Ya. Kalau tidak bisa bersaing, satu caranya adalah proteksi. Ya. Di kabupaten di Jogja yang saya tahu, Kabupaten Kulon Progo, maaf tidak boleh retail dan sebagainya masukkan itu. Kalau iya kerjasama.
karena memang tidak mungkin bersaing di level itu. Ini pertama soal proteksi. Yang kedua soal tadi persoalan 3 bisnisnya Pak Ismail itu kan lebih berpola kepada pelayanan umum. Ya pasar pun basicnya juga pelayanan umum gitu. Nah sehingga kalau dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi ya nanti dulu ya, karena yang utamanya itu kan kesejahteraan umum. 2.000 per meter kubik itu kan secara ekonomi kan ya bukan standar ekonomi ya sebagai contoh gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Gusipan, saya sudah mendiskusikan agak serius ini dengan salah satu bimbingan saya disertasi ya S3 dengan Yusuf Mansur ya, Ustaz Yusuf Mansur bimbingan saya S3-nya. Jangan lupa, jangan bicara hanya pemimpin nasional. Pemimpin lokal itu seperti Pak Ismail itu sangat luar biasa pentingnya. Ya. Istilahnya tadi penggantian. Tapi saya lebih cenderung mengatakan, kalau orang itu basic kuatnya di pemimpin lokal, maka lokal itu maksudnya tingkat desa gitu ya. Naik ke atas itu mudah. Tapi kalau orientasinya itu pemimpin nasional, turun ke bawah nggak bisa. Karena terbiasa dengan berbagai macam hal yang ya. Jadi oleh karena itu Pak Gusipan di Kementerian basic pemimpin lokal itu harus dikuatkan. Ya, saya melihat ada berapa? Ada 3 mungkin ya. Satu Pak Ismail ini, 2 di desa di daerah Bojonegoro, itu Gusipan dulu tahu juga ya. Sampai-sampai pilihan yang ketiga itu saking tidak ada calonnya, istrinya yang mencalonkan. Ya, mana ada istri yang mau bersaing sama suaminya kan gitu. Akhirnya dia terpilih lagi. Saya lupa namanya itu Gusipan, ada itu di Bojonegoro dulu ya gitu. Jangan-jangan waktu pencalonan istrinya yang suruh nyalon, malah istrinya yang jadi, Bro. Ya, dia sendiri. Oke. Oke, Prof. Ian sepertinya ada masalah di koneksi. Tapi pada prinsipnya ada bagian-bagian yang terekam dengan baik bahwa bagaimana local leader ini menjadi sangat penting ya. Ini yang mungkin perlu ada sekolah kader mungkin. Sekolah kader kepala desa. Jadi bukan sekolah kader partai, bukan, tapi sekolah kader kepala desa yang itu injeksi ideologis, injeksi pandangan-pandangan bagaimana menjadi local leader yang baik ini. Jadi tambahan tugas dari Kementerian Desa. Oke. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Mas Ismail yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa pagi ini bagaimana local leader itu harus berani mengambil keputusan, mengambil sikap untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada masyarakatnya. Dan terima kasih Gus Ivan yang punya acara ini memberikan ruang kepada kita untuk mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif. Terima kasih Mas Mardong, Mas Arif, juga Mbak Susi yang sudah mendukung acara ini, Bu Yayat, Mbak Irmayani yang juga mengikuti acara ini di Zoom meeting, dan kerabat desa yang memantau kita di channel YouTube dan di siaran TV Desa. Sampai di sini sarapan SDGs Desa kali ini. Kita akan bertemu di pekan depan. Salam berdiri sebaris, berlupis kuntur baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah.
sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.